Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya ingin membahas tentang bata interlock. Tapi sebelumnya saya minta maaf ke teman-teman semua kalau suaranya agak berisik karena memang ini kondisi sedang hujan ya. Sedang hujan, jadi atap saya berisik ya karena hujan. Jadi mudah-mudahan suara saya bisa jelas nih didengar oleh teman-teman semua. Oke. Dunia bangunan makin hari makin banyak inovasi yang dilakukan, tujuannya untuk memperbaiki kekurangan dari metode-metode yang sebelumnya agar inovasi yang terbaru itu lebih baik. Kemudian yang akan kita bahas adalah inovasi dalam hal bata. Bata adalah salah satu bahan utama ketika kita ingin membangun sebuah konstruksi bangunan. Zaman dulu, yang paling pertama itu yang dikenal adalah bata merah. Banyak jenis, banyak macam dari bata merah. Ini saya hanya mencontohkan bata merah dari Magelang, bata AT. Bata merah, ini ada bata expose dari Godean, ini bata press dari Magelang juga. Kemudian setelah zamannya bata, berinovasi ke batako, yaitu bata yang dicetak dari campuran pasir dan semen. Ini batako. Ya. Setelah zamannya batako, berkembang lagi yang namanya bata ringan. Saat ini sedang rame-ramenya bata ringan. Orang menggantikan bata merah atau batako menggunakan bata ringan. Nah, di video kali ini saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semua metode terbaru, produk terbaru. Untuk di Jogja yang saya tahu bata ini belum ada, tapi kalau di wilayah Jabodetabek atau di wilayah Asia ini sudah sangat banyak. Di Malaysia, Thailand, Singapura itu sudah menggunakan metode bata interlock ya. Namanya adalah bata interlock karena modelnya seperti ini. Ini adalah kunciannya atau locknya. Dan ini adalah lubangnya. Itu ada lubang ya, teman-teman ya. Ini ada lubang yang menyatu langsung ke lubang bata yang lainnya. Dan untuk bagian bawahnya dia seperti ini modelnya. Seperti ini. Dan dia fungsinya untuk mengunci dari sini, terkunci di sini. Nah, untuk bata interlock ini bahannya bisa dari pasir campur semen, tanah, pasir, dan semen, ataupun tanah dan semen. Jadi ada 3 metode untuk bahan yang dipakai. Tapi yang rata-rata dipakai itu adalah pasir campur semen. Bahannya berarti sama dengan batako. Nah, untuk kelebihannya, bata interlock ini diproduksi menggunakan mesin press. Seperti ini mesinnya. Mesin press hidrolik yang ditekan hingga 150 bar. Jadi hasil cetakannya itu akan keras sekali karena tekanannya yang sangat tinggi, 150 bar. Nah, sehingga ketika barang atau batako ini sudah selesai tercetak, dia sudah langsung keras. Keras sekali. Dan tingkat presisinya yang sangat akurat. Ini tidak boleh selisih 1 mili pun. Jadi antara ketinggian sini, ketebalannya, kerataannya, semuanya harus presisi. Makanya kita menggunakan mesin press hidrolik ini. Bahkan kemarin mesin ini beberapa kali direvisi karena ketidakpresisian di ketinggiannya. Jadi karena ini sistem lock, dia harus presisi. Jadi kalau tidak presisi nanti dia akan miring. Seperti ini.
seperti ini ya. Nah, cara pemasangannya itu adalah sama seperti bata biasa, tapi ini hanya dipasangkan saja. Jadi sudah ada locknya di sini, sudah ada kunciannya, tinggal dipasangkan, dia sudah terkunci. Nah, untuk proses penyemainannya, semen cair atau semen campur pasir itu diisikan di lubangnya ini, seperti dicor. Di setiap 1 meter itu ada besinya untuk menambah kekuatannya. Nanti akan saya tampilkan untuk video cara pemasangan bata interlock ini. Nah, kalau untuk harga, perbandingan harga, ini bata AT kalau kita hitung bijian ini harga sekarang adalah Rp1.000 per biji. Sedangkan ini untuk bata press ini sekitar 1.300 sampai 1.500 per biji. Untuk bata expose ini 1.700-an ya kalau tidak salah per biji. Batako 2.800, bata ringan sekitar 12.000 per biji. Nah, ini bata expose dengan model seperti ini dari Godean, ini harga 1.700. Tingkat kehalusannya sama. Nah, untuk bata interlock ini rencananya akan saya jual di kisaran harga 2.500 sampai dengan 2.800. Dan nanti harga tergantung kuantiti sekitar itu, tapi untuk fixnya nanti ketika kita sudah produksi massal akan ketemu harganya, tapi estimasinya sekitar itu. Nah, kelebihannya apa? Satu, kelebihannya bata ini adalah dia diproduksi dengan press yang cukup tinggi sehingga bata ini memiliki kekuatan yang cukup baik
tidak mudah pecah, tidak mudah patah ataupun rompal. Karena memang bata ini sudah dipres dengan pres yang cukup tinggi. Yang kedua, proses pemasangan yang mudah. Proses pemasangannya yaitu ini sistem lock. Jadi bata hanya disusun dia sudah langsung rata. Ini sudah terlock, langsung rata permukaannya. Dan untuk finishingnya ini kalau mau diplaster, dia plasterannya cukup tipis karena permukaannya sudah halus, sudah rata. Kalau mau langsung diaci pun bisa karena ini permukaannya juga sudah rata. Fungsinya nut ini adalah untuk mengancing atau mengikat plasteran atau acian. Makanya ini dibikin nut ya. Ini ada nutnya. Ini fungsinya untuk agar acian atau plasteran bisa menempel dengan baik. Karena ini permukaannya halus. Kalau mau diekspos pun bagus. Jadi karena ini permukaannya sudah rata, sudah halus, diekspos pun juga sudah bagus. Nah, kalau untuk metode pemasangan, ya memang ini lebih cepat pemasangannya dibandingkan menggunakan bata merah atau menggunakan batako. Dia lebih cepat karena dia tinggal dipasang-pasang, lalu aduannya dimasukkan ke lubangnya, sudah selesai. Dan pemasangannya pun bisa memangkas waktu cukup cepat dibandingkan menggunakan batako dan bata merah. Sangat cepat proses pemasangannya. Nah, untuk wilayah Jogja dan sekitarnya, mungkin daerah Jawa Tengah, DIY dan sekitarnya, untuk bata interlock ini memang masih belum ada. Setahu saya belum ada. Kalaupun ada mungkin masih sedikit ya. Bukan karena ini mengalami banyak kekurangan, tapi karena mesin produksinya yang cukup mahal. Ini kami membeli satu set mesin produksi, itu mixer, kita pakai conveyor, dan ini mesin pressnya yang cukup lumayan untuk modalnya dibandingkan kalau kita menggunakan mesin vibrator untuk batako atau mesin untuk bata merah. Memang ini jauh lebih mahal, bisa berlipat-lipat harganya dibandingkan mesin cetak batako ya. Ini platnya aja setebal ini, platnya ini untuk matrasnya, ini matras dalam, ini untuk tuas hidroliknya. Jadi sistem pengerjaannya menggunakan tuas hidrolik. Ini tabung olinya, dan ini motornya yang cukup besar. Ini menggunakan motor 5 PK. 5 PK satu fase. Oke. Seharusnya mesin ini akan bekerja maksimal jika menggunakan 3 fase. Tapi karena jalur 3 fase di daerah saya tidak ada, jadi terpaksa kita menggunakan mesin yang satu fase. Itu spesifikasi mesinnya. Menggunakan pompa Orsati ke 5 HP, RPM-nya sampai dengan 1400 RPM. Ini menggunakan penggerak untuk menggerakkan adonannya. Jadi aduan dicampur di sini. Ini bahan bakunya dari pasir. Aduan masuk sini, dicampur menggunakan semen, lalu naik ke atas, masuk ke adonan. Operator hanya menggerakkan ini, dia sudah masuk ke adonannya sini, lalu proses cetak. Jadi operator hanya menggerakkan mesinnya, nanti ini tinggal ngambil hasil cetakannya. Hasil cetakannya seperti ini. Ini kemarin uji coba. Ini baru 1 hari sudah sekeras ini hasilnya, dan cukup presisi. Sudah keras sekali dan tidak akan rompal ya. Ini udah keras banget. Beda halnya dengan batako. Sedikit aja sudah hancur. Ini tidak akan hancur. Ya, kerasnya hampir sama dengan bata merah, hampir sama ya, tapi lebih keras ini. Nah, jadi teman-teman, ini saya mengenalkan inovasi terbaru untuk dunia bata. Ini adalah bata interlock, yang menurut saya ini pasti akan
berkembang dengan baik, karena ini inovasi yang terbaik, mempermudah proses pemasangan, mempercepat proses pemasangan, dan pastinya akan membuat kos atau biaya pembangunan jauh lebih murah. Oke, terima kasih sudah menonton.